Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsur rahmatal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, hadirin jamaah majelis ngobrol fikih malam Kamis yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam Kamis ini kita kembali dapat hadir untuk bersama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menggali ilmu-ilmu Allah serta menambah wawasan kita dalam rangka mudah-mudahan dengan kita hadir di Majlis Ta'lim, kualitas ibadah kita, kualitas iman takwa kita makin meningkat sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita sampaikan pada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta para pengikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sekalian sebagai umat yang selalu istiqomah mengikuti ajaran syariat yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari untuk mengawali kajian kita pada malam hari ini kita baca surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Kita kirimkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada para anbiya, para syuhada, para aulia, para guru-guru yang telah mendahului kita sekalian, para orang tua kita sekalian telah mendahului kita, juga wabil khusus pada mu'alif ataupun pengarang kitab Safinatun Najah yang setiap malam Kamis kita kaji. Mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, serta mudah-mudahan kita di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca surah Al-Fatihah sekali lagi. Kita niatkan untuk saudara-saudara kita, rekan kita yang sedang sakit, semoga Allah beri kesehatan, kesembuhan. Yang belum dapat hadir untuk taklim, mudah-mudahan bisa bergabung bersama kita. Dan juga mohon keikhlasan untuk baca Al-Fatihah untuk saudaranya Bapak Dais. Siapa namanya, Bang? Siapa namanya? Hasan. Hasan. Ya, kita kirimkan Al-Fatihah untuk almarhum Bapak Hasan Yapono, keluarga Bapak Dais yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan dengan wasilah Al-Fatihah kita Allah Subhanahu wa taala menerima iman Islamnya, menerima amal baiknya, serta menempatkannya di surga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah ila an-nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal
ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ya wasi' Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin jamaah majelis ngopi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam Kamis yang lalu kita telah membahas tentang rukun-rukun salat. Rukun salat telah dibahas ada 17 dalam kitab Syafi'iyatun Najah. Dalam kitab yang lain ada yang menerangkan ada 13. Apa perbedaan antara rukun salat yang 13 dengan 17? Sebenarnya sama saja, cuma beda. Kalau yang 17 itu antara rukun salat gerakan fi'li dengan rukun salat tumakninah dipisah. Misalkan nomor 7 sujud, misalkan nomor 8 tumakninah gitu. Nomor ruku itu nomor 5 ya. Nomor 5 ruku, nomor 6 tumakninah gitu. Tapi kalau yang 13 itu nomor 5 ruku dengan tumakninah disambung jadi satu. Gitu. Jadi beda di rinciannya doang sebenarnya. Ya. Jadi antara 13 ataupun 17 sebenarnya sama-sama rukun sholat jumlahnya seperti itu. Cuma kalau di kitab Syafi'iyah antara ruku dengan tumakninah bisa jadi 2 rukun. Nah, rekan sekalian, rukun sholat yang 13 ataupun 17 itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Apa sebabnya? Karena menurut mazhab Imam Syafi'i niat termasuk rukun sholat. Sementara mazhabnya Imam Abu Hanifah niat itu bukan rukun sholat. Kenapa sebabnya? Kata Imam Abu Hanifah, karena kalau kita berdiri ngangkat tangan Allahu Akbar baca Fatihah dan segala macam itu udah pasti niat sholat, bukan niat olahraga gitu. Ya, jadi gampangnya nggak nyebutin niat lagi, ya udah pasti niat itu gitu. Karena memang definisi daripada niat qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Kita menginginkan mengerjakan sesuatu, menyengaja mengerjakan sesuatu dengan langsung dikerjakan, itu namanya niat. Lain dengan azam. Kalau azam itu rencana. Nanti malam saya nonton TVA misalkan. Itu nanti malam, bukan sekarang. Maksudnya masih belum dilaksanakan. Rencana. Kalau rencana bahasanya azam. Kalau niat, mau makan ya berarti ngambil nasi, langsung jalan gitu. Jangan mau makan tapi duduk aja, nggak mau coba-coba ambil nasi, ambil piring. Itu namanya bukan niat. Jadi kalau niat itu punya keinginan dan langsung diamalkan, langsung dijalankan, itu namanya niat. Sementara kalau azam adalah merencanakan sesuatu tapi nanti nggak langsung tuh. Antar pulang ngaji saya mau beli mie misalkan, itu namanya azam atau rencana. Lah ada lagi namanya cita-cita. Cita-cita itu berarti jauh. Antar saya bulan depan awal bulan saya kalau saya gajian saya mau beliin ayam bakar buat ustadz misalkan. Nah itu namanya rencana tuh. Kalau cita-cita tuh kalau begitu karena jauh. Itu karena jauh. Itu bahasanya himmah namanya. Bukan niat, bukan azam, tapi himmah. Jauh, itu cita-cita. Keinginan yang masih jauh. Ya jadi kalau rencana dekat, kalau cita-cita jauh sifatnya. Kalau niat langsung, kalau niat tuh. Nah, rekan sekalian, sementara menurut Imam Syafi'i niat termasuk rukun sholat, yaitu rukun yang pertama. Apa alasannya? Karena Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya diterimanya sebuah amal ibadah adalah tergantung niatnya. Gitu. Kita niat dari rumah ke sini tujuannya ngaji, ya dinilai pahala, mendapat pahala ngaji. Dari rumah ke sini tujuannya minta kopi gratis ya nggak ada pahala tuh, tapi kopi doang. Iya, ya jadi tergantung niatnya. Kalau kita niatnya baik, insya Allah perbuatan kita dicatat sebagai amal ibadah. Tapi kalau niatnya salah, maka ya walaupun perbuatannya baik, itu nggak dinilai sebagai pahala. Kita sholat tapi niatnya hanya ikut-ikutan,
niatnya hanya biar dikata orang bener saya sholat ini tujuannya olahraga ya itu mah nggak ada pahala itu. Jadi niat itu tergantung dari seseorang, itu niat sendiri, niatnya bagaimana niatnya dalam hatinya itu. Nah, menurut mazhab Imam Syafi'i juga diterangkan bahwa niat itu disunahkan untuk diucapkan. Ya, at-talaffuz binniat itu sunnah. Menurut Imam Syafi'i. Tapi menurut pendapat selain Imam Syafi'i, amma ghairu Syafi'i faminhum may yaqulu at-talaffuz biha bid'atun. Menurut pendapat selain Imam Syafi'i dianggap bid'ah. Bid'ah itu apa? Bid'ah itu ya sesuatu yang enggak dicontohnya sama Nabi gitu. Itu bid'ah, artinya enggak usah dibaca sholli. Makanya jangan aneh kalau misalkan kita sholat berjamaah di masjid, kemudian ada orang sholat enggak pakai sholli lagi. Mungkin dia pendapatnya begitu pendapat Imam selain Imam Syafi'i gitu. Nah, kenapa kalau Imam Syafi'i kok sunnah? Karena kata Imam Syafi'i, termasuk Imam Hambali juga ya, sunnah Imam Hambali menyebutkan niat. Kenapa? Karena menyebutkan niat atau baca usolli fardhu maghribi, usolli fardhu dan selanjutnya itu adalah sebagai penolong kepada hati. Karena kalau mulut kita ngomong, maka hati kita pun akan ngomong, itu akan berbicara seperti itu. Usolli fardhu maghribi, salah rakaat, maka hati kita juga pasti akan seperti itu. Akan terbawa baca kayak gitu. Maka mengucapkan niat menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali hukumnya sunnah. Sementara kewajibannya memang dalam hati, tapi lebih bagus diucapkan dengan lisan, dengan lidah, agar senantiasa hati pun ikut membaca seperti itu. Nah, rekan sekalian, walaupun walaupun niat ini diucapkannya sunnah, wajib dalam hati, namun niat akan menjadi sah apabila memenuhi beberapa syarat. Nah, pada malam hari ini akan kita terangkan tentang bab niat. Faslun an-niyatu salatu darajatin. Masih itu malam ini ya? Iya. An-niyatu salatu darajatin. Niat itu terdiri dari 3 tingkatan. Niat sholat maksudnya. Terdiri dari 3 tingkatan. Inkanati sholatu fardhon. Inkanat jika ada. Apa as-sholatu sholat fardhon, sholat fardu? Wajaba maka wajib. Qaddu fi'lin wa ta'yini wal fardiyati. Maka wajib 3 hal. Kalau sholatnya sholat fardu, kita wajib memenuhi niatnya dengan 3 hal. 1. Menyengaja mengerjakan sholat. 2. Wajib menyebutkan nama sholat. Nomor 3. Wajib menyebutkan fardu. Gitu. Jadi kalau sholatnya sholat fardu, kita wajib menyebutkan 3 kata. 1. Qasdu fi'lin, menyengaja sholat, yaitu usolli. Artinya ada bahasa usollinya, usolli. Yang kedua, wajib menyebutkan nama sholatnya. Zuhur misalkan, wajib sebutin usolli. Dan usolli niat saya sholat. Wata'in menyebutkan ketentuan ataupun nama sholatnya. Wal fardiyah menyebutkan fardunya. Berarti usolli fardhu zuhri Allahu Akbar. Itu cukup segitu juga. Usolli fardhu zuhri Allahu Akbar. Usolli kan 1 kata nih. Fardhu 1 kata, zuhri 1 kata. Allahu Akbar itu cukup. Enggak pakai mustaqbilal, enggak pakai lillahi ta'ala, kan? Enggak pakai salah rakaatin, arba rakaatin, enggak nyebutin bilangannya, sah. Kenapa sebabnya? Karena kalau bilangan, kalau sholat zuhur kita udah pasti zuhur 4 rakaat. Jadi nggak wajib menyebutkan arba rakaatin. Gitu, karena sholat zuhur pasti 4 rakaat. Sholat maghrib pasti 3 rakaatnya. Jadi misalkan kita sholat maghrib, usolli fardhu maghribi Allahu Akbar, menyebutkan kalimat usolli, menyebutkan kefarduannya, bahwa sholat maghrib yang fardu, menyebutkan nama sholatnya. Gitu. Kalau sholat apa tadi? Kalau sholat fardu wajib menyebutkan 3 kata. Wa in kanat nafilatan. Tingkatan niat yang kedua,
Ingkan kalau adanya sholat itu nafilatan, sholat sunnah muakkotatan yang punya waktu. Apa sunnah yang punya waktu tuh? Karotibatin, seperti sholat sunnah rawatib. Itu qobliyah, ba'diyah ya. Sebelum zuhur, sudah zuhur, sebelum asar. Terus apa lagi? Sebelum maghrib, sudah maghrib. Kalau setelah asar ada apa enggak setelah asar? Enggak ada. Setelah subuh? Enggak ada. Ya, diingat-ingat. Setelah asar tidak ada sholat ba'diyah asar. Setelah subuh juga tidak ada sholat ba'diyah subuh. Apa sebabnya? Pernah diterangkan? Sebabnya satu, tidak dicontohkan oleh Nabi. Nomor dua, zaman dulu kata Nabi nih, bahwa ketika matahari mau terbit ataupun mau tenggelam, maka tanduk-tanduknya setan itu dikumpulkan di matahari. Maka kalau kita sholat sunnah setelah asar, sholat sunnah ba'diyah asar atau ba'diyah subuh, maka setan itu akan merasa sombong, akan merasa bangga. Orang-orang pada sholat nyembah saya, itu kata setannya. Padahal kita sholatnya nyembah Allah. Itu ya, jadi kita tidak diperkenankan sholat ba'diyah asar, ba'diyah subuh. Juga tidak diperkenankan lagi sholat sunnah mutlak. Itu nggak boleh. Bukannya ada pahala, malah dapat dosa malahan nantinya. Makruh tahrim, makruhnya. Karena makruh itu ada dua. Ada makruh tahrim, ada makruh tanji. Makruh tahrim itu kalau kita tahu itu makruh, kemudian kita kerjakan, maka menjadi haram, berdosa. Kalau makruh tanji, tahu itu makruh tapi kita laksanakan, itu enggak dosa. Makan petai jengkol misalnya itu makruh tuh, karena mengganggu orang lain. Tapi enak, kita hobi, kita makan tuh enggak dosa. Cuma aja tahu diri. Makan petai jengkol di rumah, kalau pas pipis jangan di kamar mandi mati, jangan. Iya, kasihan yang bagian marbotnya, bagian bersih-bersihnya kasihan. Ini siapa ini? Pipisnya bau jengkol kan? Makan di mana? Bagian baunya doang, gitu. Ya. Ingkan nafilatan muakkotatan, kalau sholatnya tuh sholat sunnah yang mempunyai waktu, karatibatin, seperti sholat sunnah rawatib. Tadi habis asar sama habis subuh nggak boleh. Kenapa tadi? Karena setan lagi menundukkan tanduknya ke matahari. Yang kedua, karena itu menyerupai orang Jepang yang beragama Majusi. Itu orang Jepang beragama Majusi itu kalau mau maghrib dia sujud ngadap ke matahari. Kalau mau subuh dia sujud ngadap ke arah timur, ngadap matahari. Itu jadi menyerupai. Nah, maka berlaku tuh hadis Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, itu berlaku. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia tergolong di dalamnya. Itu. Ya, jadi man tasyabbaha biqaumin ini kadang-kadang hadis ini sering mau dipakai sama orang yang mempunyai kepentingan kadang-kadang. Artinya tidak pas dengan keadaan gitu, kadang-kadang begitu. Ya, pokoknya makruh kita salat setelah asar, salat sunnah rawatib dan sunnah mutlak ya. Tapi kalau sholat sunnahnya, sholat sunnah yang seperti sholat jenazah, itu harus, boleh. Ya, ada orang meninggal nih, habis zuhur, udah mandiin, ngapain, pas nyolatin udah selesai asar. Wah, katanya udah habis asar, kita nggak boleh sholat. Nggak boleh sholat, ya, bukan begitu. Sholat jenazah, boleh aja habis asar juga. Ya, atau habis subuh juga boleh. Itu. Dan bagusnya sholat jenazah itu disegerakan. Jangan meninggalnya tadi pagi, dikuburkannya besok. Itu. Diinepin dulu sehari, nungguin anaknya jauh dari Surabaya. Nggak bagus itu begitu. Ya, walaupun anaknya jauh, kalau orang tuanya meninggal, sebaiknya segera dikuburkan. Apa sebabnya? Sebabnya kalau si mayit ini banyak amal baiknya, maka dia segera disambut oleh malaikat, maka segera dikuburkan. Kalau si mayit ini banyak amal buruknya, maka tidak menyiksa si mayit di alam dunianya gitu. Artinya sebaiknya orang yang meninggal itu disegerakan, dimandiin, dikafanin, dikuburkannya segerakan. Jangan ntar besok, nungguin anak dulu jauh di luar negeri. Luar negeri. Emang kalau anaknya datang
ketemu hidup lagi, pamitan ya enggak juga kan, ya enggak apa-apa udah, itu kenapa waktu masih hidup nggak mau nongol, udah meninggal ada perpisahan, ya perpisahan mah ya nggak perlu lah, nggak harus ya, kecuali kalau nggak begitu jauh, kecuali kalau hanya nunggu sejam, 1 jam, 2 jam masih mending. Kalau nunggu sampai seharian ya jangan, itu nggak boleh ya, nggak usah, itu menyakiti si mayit. Kalau sholatnya sholat sunnah yang mempunyai waktu seperti sholat rawatib, auzati sababin, auzata sababin, atau sholat sunnah yang mempunyai sebab, seperti apa tadi? Seperti sholat jenazah, sholat gerhana, habis asar ada sholat gerhana, ada gerhana matahari misalkan, kita tetap disunahkan sholat sunnah gerhana matahari walaupun udah selesai sholat asar. Tuh ya, jadi sholat yang mempunyai sebab itu boleh dilaksanakan setelah asar ataupun setelah subuh karena dia punya sebab tersendiri. Kalau sholat sunnah yang punya waktu ataupun punya sebab, wajaba qasdul fi'li wa ta'yin, maka wajib mengucapkan usoli dan wajib mengucapkan namanya. Misalkan usoli usoli sunnatul zuhri ba'diyatan, misalkan itu niat saya usoli ba'diyatul zuhri, misalkan niat saya ba'diyat zuhur gitu. Jadi menyebutkan usoli dan menyebutkan ba'diyah zuhurnya gitu, walaupun nggak pakai mustakbil kiblati, nggak pakai rakaat ini, nggak pakai sunnatul ta'ala, boleh usolli ba'diyah zuhri atau usolli qoblal maghribi, Allahu akbar, begitu aja boleh. Tapi kan kita nggak biasa, kita kan biasanya usolli sunnatul maghribi rakaatain takbiratul kiblati ba'diyatan lillahi ta'ala gitu. Biasanya kita baca sempurna gitu. Tapi intinya kalau sholat sunnah rawatib ataupun sholat sunnah yang punya sebab, misalkan sholat gerhana, maka kita dianjurkan, diharuskan mengucapkan usoli dan menyebutkan nama sholatnya. Usoli likusufi syamsi, misalkan niat saya sholat gerhana matahari gitu ya, jadi menyebutkan niat sholatnya dan menyebutkan nama sholatnya apa itu, karena sholatnya punya waktu dan punya sebab. Wa in kanat nafilatan mutlaqan, kedudukan niat yang ketiga adalah kalau niatnya untuk sholat sunnah mutlak. Apa sholat sunnah mutlak itu? Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang nggak punya waktu, yang nggak punya nama. Saya lagi rajin, lagi pengen sholat, lagi pengen nyari pahala, sholat sunnah boleh. Usolli Allahu akbar, udah usolli doang lu. Ya, dia usolli Allahu akbar itu aja boleh. Ya, jadi ingkanat nafilatan mutlaqan wajaba qasdul fi'li. Kalau sholatnya sholat sunnah mutlak itu nggak punya waktu, berarti bisa dilakukan kapan saja. Ya, kapan saja, boleh di rumah, boleh di masjid, kapan saja, nggak kenal waktu. Maka kita hanya wajib mengucapkan usolli saja. Usolli Allahu akbar. Terus berapa rakaat aja bebas, terserah. Mau 2 rakaat, mau berapa rakaat. Tapi bagusnya orang sholat sunnah itu 2 rakaat. Sholat sunnah apa aja, termasuk sholat tarawih. Kadang ada di beberapa tempat, di tempat-tempatnya orang tertentu, kadang sholat tarawih 4 rakaat 1 kali salam. Itu di kitab-kitab fikih saya belum ketemu itu. Sholat yang 4 rakaat 1 kali salam belum ketemu. Kalaupun dipaksakan, ya kita sholat tarawih 4 rakaat 1 kali salam, nanti rakaat keduanya jangan ada tahiyatnya, jangan. Seperti sholat witir, taruhlah. Sholat witir itu kan ada yang 1 rakaat, ada yang 3 rakaat, ada yang 5 rakaat, 7 rakaat gitu. Gampangnya sholat witir sholat ganjil. Kalau misalkan sholat witirnya 3 rakaat 1 kali salam, maka rakaat keduanya jangan pakai tahiyat gitu. Jadi
Rakaat pertama berdiri, rakaat kedua langsung berdiri lagi, rakaat ketiga baru tahiyat terakhir gitu. Saya udah mengamalkan salat sunnah witir itu udah lama, bertahun-tahun ya. Jadi rekan-rekan sekalian, di dalam kitab Minhajul Qawim itu kelas 2 sanawiyah waktu saya pesantren di Pesan Apik Kaliwungu itu, di dalam kitab Minhajul Qawim itu karangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu gurunya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Bulughul Maram, kitab hadis. Nah, di dalam kitab apa tadi? Taqrihul Qaul, ya tinggal Taqrihul Qaul kalau nggak salah tadi. Itu diterangkan bahwa sholat sunnah witir itu pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah yang lain. Sholat duha, sholat tasbih, sholat yang lain-lain lah gitu. Artinya sholat sunnah itu ada kedudukannya. Gampangannya pahalanya ataupun tingkatannya itu di antara tingkatan yang paling tinggi adalah sholat witir gitu. Nah, kenapa sebabnya? Satu di antaranya kata Nabi, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan menyukai sesuatu yang ganjil. Yang kedua, kalau sholat witir itu bisa dilakukannya habis isya sampai sebelum subuh. Artinya boleh kita habis sholat isya langsung sholat witir. Nah, sementara sholat tahajud, sholat tasbih, sholat hajat itu kan biasanya malam hari tuh, malam-malam gitu. Takutnya kalau sholat tahajud kemudian subuhnya kesiangan, ini malah bahaya. Yang sunnah dipentingin, yang wajib nggak dipentingin, kesiangan, itu malah dapat dosa itu. Daripada rekan-rekan sekalian sholat tahajud, sholat hajat dipentingin malam hari, bangun habis sholat ketiduran lagi, subuhnya kesiangan, itu bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Itu ya bagus, sholat tahajud bagus, sholat hajat, sholat tasbih malam hari bagus, asal subuhnya jangan sampai kesiangan gitu ya. Kalau subuh kesiangan, masih mending malamnya nggak usah sholat tahajud. Maka janganlah bersombong, merasa hebat karena rajin sholat tahajud, kemudian menyepelekan atau menganggap orang yang nggak sholat tahajud itu nggak bagus. Jangan berapa begitu. Kenapa sebabnya? Karena bisa jadi orang yang tidak sholat tahajud tapi tujuannya biar subuhnya bisa bangun berjamaah, itu bisa jadi pahalanya lebih gede. Itu tidurnya pun berpahala karena dia tidurnya niatnya agar subuhnya bisa berjamaah. Itu ya, jadi makanya as-sholatu khairun minan naum. Sholat lebih utama daripada orang tidur, maksudnya tidur yang berfaedah tadi, tidur yang mengandung pahala tadi. Itu tidur agar subuhnya bisa berjamaah, tidur agar besoknya kerjanya semangat, tidur gitu. Ya, jadi bukan tidur asal tidur ngorok saja tanpa niat ibadah, tanpa baca doa dan segala macamnya gitu. Tapi yang dimaksud tidur yang berpahala itu adalah tidur yang diniatkan ibadah. Balik lagi, jadi kalau sholat sunnah mutlak, maka kita hanya dianjurkan mengucapkan usolli Allahu Akbar, itu doang. Enggak harus menyebutkan usolli sunnatul mutlaqi mutaqbil dan selanjutnya. Enggak usah panjang lebar, enggak apa-apa. Yang penting mengucapkan usolli. Artinya kita berdiri ngangkat tangan segala macam ini tujuannya apa? Oh, tujuannya sholat. Ya udah itu namanya niat. Namanya niat sholat. Nah, apa ya? Al-fi'lu, apa sih yang dimaksud al-fi'lu? Al-fi'lu itu adalah usolli, yaitu kalimat usolli. Wa ta'yinu, apa sih yang dimaksud dengan ta'yin? Menentukan nama. Itu zuhron atau asron, soal zuhur atau soal asar gitu. Wal fardiyah itu apa sih yang dimaksud dengan fardiyah? Adalah fardon. Artinya kita sholat zuhur nih, sholat zuhur sunnah apa sholat zuhur wajib. Itu bisa aja sholat zuhurnya qobliyah ba'diyah kan, karena qobliyah zuhur pun bisa 4 rakaat, qobliyah ba'diyah zuhur juga bisa 4 rakaat. Dalam kitab Safinah juga diterangkan, dalam syarahnya diterangkan bahwa barang siapa yang menjaga sholat qobliyah zuhur 4 rakaat dan ba'diyah zuhur 4 rakaat, maka ia
dijauhkan dari api neraka. Jadi orang yang menjaga qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur 4 rakaat, maka dia dijauhkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Artinya sangat bagus sekali. Pokoknya ibadah apapun itu yang paling bagus adalah mudawamanya, istiqomahnya. Kalau misalkan rekan-rekan sekalian sholat duha biasanya 2 rakaat, ya udah 2 rakaat terus, jangan sampai ditinggal. Gitu. Kalau misalkan biasa 4 rakaat, yang 4 rakaat terus, jangan dikurang, jangan tambahin. Gitu. Ya bagus ditambahin, tapi yang istiqomah. Kalau 4 yang 4 terus gitu. Jangan kadang-kadang kalau lagi rajin sampai 8 rakaat sholat duhanya. Kalau lagi malas, enggak sholat sama sekali itu sholat duhanya. Itu enggak bagus. Ya, jadi istiqomah terus-menerus continue dalam melakukan ibadah apapun itu sangat dianjurkan sekali, sangat bagus sekali, dan kita akan mendapatkan manfaatnya ketika sesuatu itu kita laksanakan dalam istiqomah. Bapak-bapak biasa wirid misalkan, baca istighfar misalkan 1000 kali dalam sehari semalam misalkan, ya terus 1000 kali terus tiap hari, jangan dikurang jangan tambah, ya istiqomah. Nanti beberapa bulan, beberapa tahun baru kerasa setelah saya istiqomah istighfar saya hidupnya enak, jauh dari penyakit, keluarga saya sehat terus, nggak pernah sakit alhamdulillah, rezeki ya ngalir aja gitu, musibah ya jauh gitu, rasanya begitu. Jadi ibadah apapun kalau kita istiqomah nanti akan mendapatkan manfaat dari ibadah itu sendiri. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani dalam sebuah makalahnya mengatakan bahwa al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Bahwa istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Kita biasa misalkan setiap habis sholat 5 waktu misalkan kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali semua misalkan. Ya terus istiqomah sampai berapa bulan, berapa tahun gitu. Jangan kalau lagi rajin doang, kalau lagi malas, lagi buru-buru nggak dibaca. Nah itu nggak istiqomah namanya. Maka biasanya kalau orang rekod itu dia dibayar, tujuannya apa? Tujuannya biar dia istiqomah. Terus continue dia. Itu mau banyak mau sedikit yang penting istiqomah. Kalau misalnya biasanya 100 ya 100 terus. Itu istiqomah. Dia ya ibaratnya kalau kita lihat keadaan tetesan hujan itu kan biasanya sering dijadikan sebagai contoh oleh orang-orang tuh tetesan hujan tuh walaupun dia lembut 1 tetes tapi terus-menerus dia di titik yang sama, maka lama-kelamaan batu yang keras akan menjadi bolong, padahal yang netesin itu adalah air hujan. Ya lembut kan setetes tapi terus-menerus. Atau rekan-rekan sekalian nabung, misalkan nabung wajib sehari, misalkan saya wajib nabung 2000 misalkan. Kalau rutin terus wajib saya harus 2000 gitu. Ya kalau ada ya tambahin, tapi minimal 2000 harus masuk. Maka insya Allah beberapa bulan, beberapa tahun ya kuat pergi haji, kuat beli mobil. Iya karena kita istiqomah. Tapi kalau kita nabungnya kalau lagi rajin nabung 100.000, kalau lagi enggak ya boro-boro. Ya itu lama itu, celengannya lama kayak gitu. Iya anak PPA saya itu nabungnya sehari ada yang 5.000 istiqomah. Begitu mau pembagian dapatnya 3 juta tuh. Ya karena dia istiqomah rajin gitu. Ya kadang-kadang sampai belen-belen nabung, jajan gak jajan dah, katanya saya mau pengen nabung aja gitu. Iya anak saya itu minta beli HP itu lagi ngumpul duit, itu istiqomah rajin itu. Sekolah uang jajan sekolah nggak dipakai jajan, pulang sekolah masukin celengan, lumayan bisa beli apa sendiri tanpa minta sama orang tuanya. Ya emang awalnya uangnya uang dari orang tua, tapi dia uang jajan, jatah jajan dia nggak pakai, dia masukin celengan. Artinya istiqomah itu khairun, lebih baik min alfi karomah. Apapun ibadah, apapun pekerjaan kita, kalau istiqomah maka kita akan menemukan hasilnya, akan menemukan manisnya, akan menemukan manfaatnya dari istiqomah kita tadi itu. Iya, jangan ngeluh, jangan saya kerja di sini gajinya kecil, misalkan. Saya di sini kerjanya nggak cepat kaya, misalkan. Sebenarnya sabarin. Nanti lama kelamaan juga ketika kita terus menerus tahan banding di situ, lama kelamaan kita kan ya jadi
naik pangkat, jadi manajer dan segala macamnya gitu. Iya, walaupun gampangannya hanya sebatas kerjanya kelihatan sepele, tapi kalau istiqomah lama kelamaan akan ketahuan hasilnya ketika kita istiqomah. Lanjut lagi. Jadi niat tadi terbagi 3. Kalau niatnya sholat 5 waktu, sholat wajib, maka kita harus menyebutkan usholi, harus menyebutkan fardu, harus menyebutkan nama sholatnya. Usholi, fardhu maghribi, Allahu Akbar. Tidak harus salah rakaatin, takbiratul qiblat. Itu enggak harus menyebutkan itu. Karena kalau maghrib pasti 3 rakaat dan sholat itu pasti ngadep kiblat. Kalau sholatnya sholat sunnah yang mempunyai waktu dan sebab, maka kita wajib menyebutkan usholi dan nama sholatnya. Usholi sholat al-janazati misalkan, gitu kan. Niat sholat al-janazah, Allahu Akbar, segitu aja cukup. Gitu. Nah, kalau sholatnya sholat mutlak, maka kita hanya usholi, Allahu Akbar. Usholi doang. Sah, itu dianggap sah. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau menurut mazhab Imam Abu Hanifah, nggak pakai usholi lagi, udah Allahu Akbar, udah sah. Gitu. Karena apa? Karena niat tidak termasuk rukun. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, dan juga tidak disunahkan diucapkan pakai lisan. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, tapi menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali disunahkan dilisankan, diucapkan lisan, talafuz namanya, mengucapkan lisan. Ya, jadi kita singkat saja karena ya dianggap gampang lah bab itu mah ya. Nah, kemudian faslun, bab berikutnya syurutut takbir ihrami. Kita sebut aja biar cepat hatam, cepat tamat. Nanti kan kita potong kambing di belakang tuh, ada kambing guling lah. Lah kan kita ada tanggungannya tuh, masa nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa bakar kambing guling kalau tamat. Iya, tenang aja, itu kasnya udah dapat tuh di tengah tuh katanya tuh. Lumayan. Kambing seguling-guling. Bakaran sono di Pantai Anyer. Di Angir sono 3 malam. Syurut takbiratul ihrami. Bab ini menerangkan tentang syarat-syarat takbiratul ihram. Rukun salat yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram kita dianggap sah kalau memenuhi beberapa syarat. Nih, maka kita perlu belajar nih. Takbiratul ihrami, syurut takbiratul ihrami, syaratnya takbiratul ihram itu sittata asyara, ada 16. Oh, banyak banget syaratnya ya. Saya belum baca padahal mari. Gampang insyaallah. Yang pertama, antaqa'a halatal qiyami bil fardi. Yang pertama, hendaklah mengangkat tangan takbiratul ihram itu ketika sedang berdiri. Artinya kita nggak boleh, kita mau sholat nih, masih duduk, Allahu Akbar, baru kita berdiri, itu nggak boleh. Berdiri dulu ngadep kiblat, baru Allahu Akbar. Nggak boleh masih duduk Allahu Akbar, baru berdiri, baru dakep. Itu nggak boleh. Hendaklah mengucapkan Allahu Akbar ketika sudah berdiri tegak fil fardi, di dalam sholat fardu. Kenapa? Karena sholat fardu kan wajib berdiri bagi yang mampu. Kalau sholat sunnah boleh sambil duduk, walaupun kita masih bisa lari-lari. Kalau sholat sunnah boleh sambil duduk, sambil tiduran boleh. Ya, asal jangan ada maksud istihza, asal jangan ada maksud untuk menyepelekan, jangan. Saya sholat sambil tiduran aja ya itu mah menyepelekan. Maksudnya kalau kita sholatnya lagi capek nih, nah sholat sunnah sambil duduk aja, itu boleh, sah. Karena sholat sunnah tidak harus berdiri. Tapi kalau sholat fardu, selagi kita masih bisa berdiri, maka wajib berdiri. Ya, yang pertama adalah mengucapkan Allahu Akbar itu dalam keadaan sudah berdiri menghadap kiblat. Wa antakuna bil arabiyah. Yang kedua, syaratnya harus diucapkan dengan bahasa Arab. Harus Allahu Akbar, nggak boleh Allah Maha Besar, nggak boleh. Di sono di daerah Brebes atau Tegal itu ada Islam Aboge. Dia kalau sholat diterjemahin Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi jangan menyebut nama Allah Maha Pengasih Penyayang, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Itu nggak boleh, nggak sah. Ya, kalau sholat diterjemahin nggak boleh, kecuali kalau orang yang nggak bisa bahasa Arabnya, misalkan dia bisanya pakai tulisan Indonesia misalkan.
Ya tapi tetap diarabkan lah, tetap dibahas Arabkan, gampang kok. Gampang lah. Allahu Akbar kan gampang. Iya, Allahu Akbar dan Allah Maha Besar kan sama-sama mengucapkan dengan lisan. Masa nggak bisa sih mengucapkan Allahu Akbar? Ya, jadi yang kedua syaratnya harus menggunakan bahasa Arab. Makanya kadang ada anekdot, ada suatu candaan. Wah, orang kalau nggak bisa bahasa Arab nggak bisa masuk surga. Ya iya, kenapa? Karena orang sholat itu pakai bahasa Arab. Gitu. Artinya kalau dia nggak pernah sholat, berarti dia nggak pernah berbahasa Arab. Gitu. Ya, jadi yang dimaksud orang yang nggak bisa berbahasa Arab, nggak masuk surga, maksudnya orang yang nggak pernah sholat, maksudnya. Karena di dalam sholat itu harus menggunakan bahasa Arab. Kalau kita sujud, di sujud terakhir misalkan doa, minta ini itu misalkan sama Allah, tetap menggunakan bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, maka bahasa Indonesia, maka jangan diucapkan pakai lisan, dalam hati saja. Ya Allah, mudah-mudahan saya cepat jodoh misalkan. Misalkan ya Allah, dan saya ngelamar kerjanya berhasil misalkan. Itu boleh, tapi dalam hati saja. Allah dengar, Allah paham dengan hati kita. Iya, Allah bisa mendengar apa yang kita inginkan, gitu. Ya, jadi kalau diucapkan, kalau doa diucapkan, maka harus bahasa Arab kalau dalam sholat. Nggak boleh kita di dalam sholat menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Itu ya. Kenapa kok harus bahasa Arab? Di antaranya adalah satu, karena dicontohkan, ditasyrikan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi dengan menggunakan bahasa Arab. Yang kedua, karena bahasa Arab itu adalah bahasa surga. Di surga semua orang bahasanya bahasa Arab. Di neraka, di akhirat, di alam kubur, semuanya menggunakan bahasa Arab. Oh, tapi saya nggak bisa bahasa Arab. Ya di sana dengan sendirinya berbahasa Arab. Di sana dengan sendirinya kita berbahasa Arab sendiri, gitu. Ya, dengan sendirinya kita berbahasa Arab sendiri, walaupun kita orang Jawa. Begitu masuk surga, mungkin bahasa Jawanya dilupa mungkin. Wah, ketemu orang Jawa ngomong bahasa Jawa di surga. Ntar yang orang Amerika, itu orang mana dia ngomong bahasa Jawa? Di surga ngomong bahasa Jawa. Aneh katanya. Nggak ada di neraka ataupun di surga, di alam kubur, di alam akhirat, semuanya berbahasa Arab. Sholat harus menggunakan bahasa Arab. Allahu Akbar harus menggunakan bahasa Arab. Nggak boleh Allah Maha Besar, nggak boleh tuh. Yang ketiga, wa antakuna bilabdil jalalati. Yang ketiga harus menggunakan kalimat jalalah, menggunakan Allahu Akbar. Kalimat Allah nggak boleh. Rabbi Akbar nggak boleh. Atau Ilah Akbar. Harus Allah. Allahu Akbar, nggak boleh selain kalimat Allah. Kan Rabbi kan Tuhan, Rabbi itu. Allah itu Tuhan juga sama. Cuma kalau Rabbi itu artinya yang mengurus, yang mengasuh, yang merawat gitu. Ya kalau Allah itu artinya yang disembah gitu. Tuhan yang disembah gitu. Ya sebenarnya Allah atau Rabbi juga sama-sama Tuhan juga, Allah juga. Tapi ditasrikannya, dicontohkan oleh nabinya dengan kalimat Allahu Akbar. Yang ketiga dengan lafdzul jalalah, dengan kalimat Allah. Wabilab di akbar, dan yang berikutnya yang nomor sekian, nomor 4 kalau nggak salah, dengan kalimat akbar. Nggak boleh Allahu A'zam, nggak boleh. Allahu Kabir, Allahu misalkan Allahu Ghaffar, nggak boleh. Harus Allahu Akbar. Allah Akbar. Kampanye kalimat dua itu nggak boleh diganti, nggak boleh. Apalagi pakai bahasa Indonesia, Allah Maha Agung, nggak boleh. Allah Maha Besar, ya Allah Akbar. Harus ada kalimat Allah, harus ada kalimat Akbar. Wa tartibu bainal lafzaini, juga harus berurutan, nggak boleh dibalik. Akbarullah nggak boleh, Akbarallah nggak boleh tuh. Atau dipisah. Allahu Akbar nggak boleh dipisah, harus Allahu Akbar gitu ya. Jadi wa tartibu bainal lafzaini, nggak boleh kebalik, harus berurutan. Allahu Akbar nggak boleh, nggak boleh Akbarullah dibalik, nggak boleh. Walla yamudda hamzatal jalalati, juga yang berikutnya tidak boleh aknya dipanjangin. Allahu Akbar itu nggak boleh.
Apa sebabnya? Karena kalau A-nya dipanjangin itu maknanya berubah. Kalau Allah A-nya dipanjangin itu A-nya nanti hanja istifham, nanti bertanya, apakah Allah Maha Besar? Gitu artinya. Kalau Allah A-nya dipanjangin, nanti maknanya apakah Allah itu Maha Besar? Nanya jadi kita. Tapi kalau Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Makanya pentingnya orang ngaji begitu. Kelihatannya sepele kelihatannya kan? Allah itu nggak boleh. Jadi A-nya harus pendek. Allah nggak boleh harus Allahu Akbar. Ya, la yamudda hamzal jalati. A-nya lafaz Allah nggak boleh dipanjangin. Saya lagi batuk mulu. Sebulan lebih batuk mulu kayak aki-aki. Wa adamu maddi ba'i akbar, juga tidak boleh memanjangkan baknya lafaz akbar. Allahu Akbar, baknya panjang, gak boleh juga itu. Kenapa ya sebabnya ya? Saya masalahnya nggak belajar yang ini, jadi nggak baca sarahnya di tengahnya. Ya pokoknya tidak boleh mengucapkan barnya panjang. Allahu Akbar, nggak boleh. A-nya panjang nggak boleh, barnya panjang nggak boleh. Itu ya. Wa alla yusaddidal ba'a, juga tidak boleh mentasdidkan baknya. Allahu akbar, apa ya? Allahu akbar gitu. Gampangnya baknya tasdid gimana sih? Allahu akbar, kebar. Kan Allahu akbar ya. Orang banyak Allahu akbar. Ya. Akbar. Jawa ya, lidah Jawa ya. Ya pokoknya nggak boleh baknya ditasdidin. Oh, akbar, dulu. Terus wa alla yazida wawan sakinatan au mutaharrikatan wa alla yazida wawan sakinatan. Enggak boleh juga nambahin huruf wawu setelah Allahu. Enggak boleh Allahu Akbar. Enggak boleh. Kenapa sebabnya? Merubah makna juga. Kalau Allahu Akbar, Allah artinya Tuhan. Dia, Akbar Maha Agung. Tuhan dia Maha Agung. Jadi nambahin makna nantinya. Ya, dalam kaidah Arab terangkan bahwa setiap penambahan huruf maka akan penambahan makna gitu. Jadi gampangannya enggak boleh Allahu Akbar, hu-nya panjang enggak boleh. Harus Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar. Nah, bagaimana dengan kalau lohnya dipanjangin? Kadang-kadang ada tuh. Ya bukan kadang-kadang, kebanyakan Allahu Akbar. Padahal kan aturannya kan lohnya kan cuma 2 rakaat. Allahu Akbar. Itu boleh Allahnya dipanjangin. Apa tujuannya? Tujuannya hati ini biar nyambung, hati ini biar kadang-kadang kan orang salah kan biar khusyuk gitu. Allahu Akbar, gitu kan? Ya, kadang-kadang begitu. Begitu juga dengan azan. Orang azan kalau surat tajwid aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kayak orang qomat jadinya. Kan banyak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panjangin itu boleh. Walaupun kalau secara tajwid lohnya cuma 2 harokat, tapi dipanjangin juga boleh dalam rangka hatinya biar tenang, khusyuk gitu ya. Gampangnya kadang-kadang azan sholat sampai lama, nggak jadi lagi. Kalau orang was-was, Allah, orang ada ilmu dengan iya. Almarhum laki saya di Kemrak itu gitu. Allah. Karena was-was ya, was-was. Enggak mantap gitu hatinya gitu ya. Jadi mau ucapan Allah Akbar, Allahnya dipanjangin dikit itu boleh, yang penting masih pantas. Jangan Allah, beli 5 menit Allah. Kalau jamaah ini lama banget. Loh, panjang banget 5 menit. Terpel aja dari belakang nih, emang begitu. Ya, menang-menang boleh. Jangan panjang-panjang banget lah, sedang lah gitu. Allahu Akbar, gitu kan, yang mantap. Apa tadi? Mana tadi ya? Apa tadi ya? Wa alla yazida wawan sakinah ya, nggak boleh menambah wawu mati. Allahu Akbar nggak boleh. Au mutaharrikatan bainal kalimat ini,
Atau wawu hidup. Allahu Akbar. Ada kan wakbar tuh. Allahu Akbar. Maka wak. Allahu Akbar. Karena ada Allahu Akbar, ada waknya. Itu nggak boleh tuh, kalau sengaja nggak boleh. Tapi kalau orang nggak ngerti atau lidahnya lidah awam, ya boleh-boleh aja lah. Allahu Akbar. Karena orang adzan begitu, orang adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan harusnya kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, wak. Makanya wak. Iya, pokoknya kalau tahu, kalau ngerti, nggak boleh, nggak sah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak boleh. Allahu Akbar. Tuh, penting ya ngaji, makanya dia ngerti. Mana tadi ya? Mana? Wala apa? Oh ya, wa alla yazida wawan qabla jalalati ya. Wa alla yazida wawan qabla jalalati. Juga tidak boleh menambahkan wawu sebelum lafaz Allah. Wallahu Akbar. Enggak boleh. Nanti yang pertama itu bisa bermakna qasam, bermakna sumpah. Kalau wallahu Akbar nanti menjadi demi Allah yang maha besar nantinya. Ada deminya. Maka enggak boleh wa. Atau wawunya bermakna atop dan misalkan dan Allah maha besar gitu. Ya, maka enggak boleh menambahkan wawu sebelum lafaz jalal. Lafaz jalal itu artinya lafaz Allah gitu ya. Wa alla yaqifa baina kalimatai takbir waqfatan tawilatan wala qasiratan. Juga tidak boleh berhenti antara dua kalimat takbir. Enggak boleh Allah Akbar. Ada berhentinya dulu, enggak boleh. Ya, jadi harus nyambung Allahu Akbar. Nggak boleh ada pemisah yang panjang, berhenti panjang ataupun pendek. Maksudnya pendek nggak terlalu pendek. Misalkan Allahu Akbar, itu masih boleh. Itu Allahu Akbar, gampangannya menyengaja misah, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh memisahkan antara lafaz Allah dengan Akbar lama-lama. Nih, wa aman ngaji nih, nggak boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau azan kan dia begitu tuh, Allahu Akbar. Ngaji wa. Ya. Jadi nggak boleh memisah antara kalimat Allah dan Akbar, nggak boleh dipisahin. Dengan pemisahan yang mengganggu pendengaran lah. Kalau Allahu Akbar itu masih boleh. Tapi kalau Allahu Akbar itu bisa kelamaan itu. Kadang-kadang ada tuh ada orang imam begitu kadang-kadang. Nah, maka penting ya orang harus hati-hati, harus ikhtiyat dalam mengimami, dalam berjamaah, dalam sholat. Enggak boleh Allahu Akbarnya dipisahin. Allahu Akbar enggak boleh, harus nyambung. Allahu Akbar. Itu. Wa ayyasma anabtahu jami'a hurufiha. Yang berikutnya takbiratul ihram, takbir yang pertama dianggap sah kalau terdengar telinga. Tuh, dengan dua semuanya. Ada Allah. Enggak boleh. Enggak ada suaranya enggak boleh. Apa sebabnya? Karena takbiratul ihram, takbir yang pertama termasuk rukun salat. Kalau Allah Akbar kedua, ketiga dan selanjutnya itu bukan rukun. Allah Akbar yang kedua, ketiga, yang 10 itu bukan rukun. Boleh enggak baca. Tapi kalau Allah Akbar yang pertama, habis usolli pada maghribi, Allahu Akbar, itu Allah Akbarnya wajib terdengar telinga sendiri. Allah, gitu. Nggak usah kencang-kencang ganggu orang. Paling tidak telinga sendiri lah. Allahu Akbar. Ya. Jadi wa ayyasma'a nafsahu jami'a hurufiha. Orang takbiratul ihram mengucapkan Allahu Akbar wajib terdengar telinga sendiri Allahu Akbarnya. Nggak boleh dalam hati. Allahu Akbar yang pertama doang tuh ya. Yang kedua dan selanjutnya boleh baca, boleh enggak boleh baca Allahu Akbar, boleh enggak baca juga enggak apa-apa. Itu mah sunnah hayat. Wa dukhulul waqti fil muaqqati. Dan mengucapkan Allahu Akbar takbiratul ihram itu juga harus masuk waktu sholat. Enggak boleh misalkan nih. Waktu zuhur misalkan jam 12 lewat 5 menit misalkan.
Pas jam 12 kurang 3 menit kita Allahu Akbar baru masuk zuhur. Itu nggak boleh. Mengucap Allahu Akbarnya harus sudah masuk waktu dulu. Iya, walaupun buru-buru kayak apapun tetap masuk waktu dulu baru kita boleh takbir. Itu Allahu Akbar baru bermenit baru masuk waktunya. Ya nggak salah, orang belum masuk waktunya. Wa iqa'uha halal istiqbali, dan juga mengucapkan Allahu Akbar itu harus sudah ngadep kiblat. Nggak boleh sudah berdiri masih ngadep ngalor Allahu Akbar baru ngadep kiblat, itu nggak boleh juga. Jadi harus ngadep kiblat dulu, berdiri dekat ngadep sono dulu, kiblat dulu baru Allahu Akbar gitu. Ya Allahu Akbarnya masih ngadep ngalor, udah sedekap baru geser, itu nggak boleh. Begitu juga kalau orang perjalanan, misalkan nih bapak-bapak naik perahu misalkan atau naik kereta misalkan perjalanan, terus kemudian sholat di kereta atau di perahu, maka takbirnya harus ngadep kiblat dulu. Misalnya pada maghribi Allahu Akbar. Nah setelah takbir, misalkan perahunya ngadep kemana itu nggak masalah. Yang penting takbir pertama sama salam usahakan ngadep kiblat. Itu naik kereta juga sama. Kereta kan kadang-kadang belok kemana itu mau juga begitu. Misalkan sholat di perjalanan ya atau di pesawat terbang, ya pokoknya kita keyakinan kiblat sono dia udah Allahu Akbar gitu. Jadi mengucapkan Allahu Akbar harus dalam keadaan menghadap kiblat. Wa alla yakhilla bi hurufin min hurufiha. Juga tidak boleh mengganti ataupun merubah hurufnya dengan huruf yang lain. Misalnya Allahu Akbar, maka qaf misalkan. Allahu Akbar atau ya pokoknya merubah huruf-huruf Allahu Akbar itu nggak boleh. Ya mencacat ataupun merubah huruf-hurufnya harus benar Allahu Akbar. Tapi kadang ada orang bacanya Allahu Akbar, masa Akbar, maka cek. Ya enggak lah, tapi Allahu Akbar, biasanya Allahu Akbar, nggak usah. Biasa saja normal aja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca namanya cek itu. Bahasa Arab nggak ada cek. Adanya kak Allahu Akbar. Itu ya nggak usah dipantulin. Nggak usah. Allahu Akbar, Akbar nggak boleh merubah makna. Allahu Akbar, maka kok itu artinya Allah yang maha pemberi kabar. Akhbar tuh khobar tuh berita. Allah maha pemberi berita. Mau wartawan Allahnya. Iya, jangan Allahu Akbar, pokoknya jangan dirubah dah. Huruf-hurufnya jangan dirubah. Allahu Akbar, biasa saja. Wa ta'khiru takbiratul ma'mumi an takbiratul imami. Yang terakhir adalah hendaklah takbiratul ihramnya makmum lebih belakangan daripada imam. Nggak boleh duluin. Imam dulu Allahu Akbar, makmumnya Allahu Akbar. Nggak boleh. Nggak sah. Kalau sholat berjamaah makmumnya Allahu Akbarnya duluan, nggak sah. Allahu Akbar yang pertamanya maksudnya. Tapi kalau Allahu Akbar yang kedua dan selanjutnya masih boleh, masih sah. Misalkan ruku misalkan, atau ruku bangun dari ruku itu i'tidal, Allahu Akbar. Begitu udah bangun, lihat imamnya masih ruku. Ya udah berdiri aja, jangan balik ruku, jangan. Ya, kalau kita ruku, tidak sebab Allahu liman hamidah, ya imam lah, masih ruku. Ya udah kita berdiri aja, nggak boleh balik ke ruku lagi tuh, batal. Ya, atau sujud. Kita habis sujud bangun, Allahu Akbar, duduk. Begitu duduk, lah imam masih sujud. Ya udah duduk aja, jangan balik ke sujud lagi, nanti batal. Ya, jangan balik lagi. Itu. Ya jadi syarat-syaratnya syarat-syarat takbiratul ihram ada 16. Di antaranya 1, Allahu Akbar tidak boleh ditambahin hurufnya. Allahu Akbar, nggak boleh wak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pahaman kalau azan nggak boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak boleh ada waknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, nggak boleh dipisah juga Allahu Akbar, jangan dipisah. Tadi tuh ada keterangannya tuh, nggak boleh dipisah. Juga nggak boleh dipanjangin. Allahu Akbar, nggak boleh. Nggak boleh lagi Wallahu Akbar, ada waknya depannya.
Enggak boleh lagi dibalik. Akbarullah, enggak boleh dibalik. Enggak boleh lagi apa lagi? Diganti hurufnya. Allahu akbar. Ada Allahu akbar. Allahu akbar. Pokoknya enggak boleh diganti hurufnya. Ya, sesuai yang biasa kita baca tuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Jangan Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, ya. Jadi kurang lebih begitu tentang niat sholat dan takbirul ihram. Untuk selanjutnya nanti menerangkan tentang syarat-syarat Fatihah. Sholat kita akan menjadi sah kalau kita mengerti ilmunya. Dan orang sholat yang ngerti ilmunya dengan orang sholat yang tidak ngerti ilmunya, pahalanya beda. Walaupun sama-sama sah kalau sholatnya berjamaah, namun yang ngerti ilmunya pahalanya lebih banyak daripada orang yang ngerti. Nah maka sholat itu yang paling enak berjamaah. Orang sholat berjamaah satu masjid, yang satu bacanya bagus, yang satu bacanya enggak bagus, yang satu enggak hafal, yang satu enggak khusyuk, yang satu pokoknya macam-macam lah. Itu satu masjid diterima semua. Tapi kalau sholat sendirian enggak khusyuk misalkan, bacanya enggak bagus misalkan, itu belum tentu diterima itu. Makanya sholat yang paling enak itu berjamaah. Karena jaminan untuk diterimanya itu lebih besar. Tapi kalau sholat sendirian itu belum tentu diterima, belum tentu sah gitu. Ya, tapi kalau sholatnya berjamaah itu jaminan diterimanya itu lebih besar, lebih harapannya lebih kuat lah untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mari bersama-sama kita ramaikan, makmurkan masjid kita, agama Islam kita di daerah kita ini. Kita ramaikan dengan sholat berjamaah bersama-sama di Masjid Darul Rahmah yang begitu mewah dan megah. Kita isi, kita ramaikan bukan hanya di bulan puasa saja, namun di hari-hari yang lain pun kita makmurkan, kita ramaikan agar senantiasa kita sekalian bersama-sama mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, dan marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Untuk pertanyaannya nanti di luar live. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.